Lights, camera, action. Halo semua, kembali lagi bersama gue Jojo di channel T2J. Kali ini gue bakal ngelanjutin episode 2 dari series Moon Knight, dimana di episode sebelumnya diceritakan Stephen Grant yang mempunyai kepribadian lain sebagai pembunuh bayaran yang menggunakan kostum superhero. Buat yang belum nonton episode satunya, gue bakal taruh linknya di bawah ya, jadi nggak usah berlama-lama, ayo kita segera masuk ke filmnya. Cerita dibuka dengan Stephen yang terbangun di apartemennya sesudah kejadian di museum. Sesudah itu, Stephen menuju ke museum yang di sana sedang ada perbaikan toilet museum karena terjadi ledakan pipa. JB yang tidak percaya dengan alasan tersebut memutuskan untuk melihat CCTV bersama Stephen. Di CCTV itu diperlihatkan Stephen yang dikejar-kejar hewan Mesir yang bernama Jackal. Tapi Jackal tidak terekam di dalam CCTV saat mengejar Stephen. Cuma ada Stephen yang lari-lari ketakutan seperti orang gila. Lalu dari CCTV tersebut diperlihatkan Stephen yang masuk ke toilet museum yang menjadi orang yang pertama diduga meledakkan toilet di museum. Lalu setelah itu rekaman dipercepat ke bagian saat Stephen keluar. Diperlihatkan Mark dengan tatapan matanya yang tajam menatap CCTV. Walaupun Stephen tidak digugat dan ditangkap karena ketahuan ia yang meledakkan toilet, ia tetap dipecat dari kerjaannya. Ia lalu kembali curhat dengan orang-orangan emas. Di sana, di saat curhat, ia mendapatkan ide untuk mencari tahu informasi dari logo di kunci yang ia temukan tersembunyi di apartemennya. Oh mate, thank you. Oh thanks, cheers. Logo kunci tersebut membawa Stephen ke loker penyimpanan. Petugas di sana mengenali wajah Stephen dan mengenalnya sebagai nomor 43. I know you. Number 43, right? Stephen lalu dibawa ke ruangan penyimpanan. Di dalam ruangan tersebut ada sebuah tempat tidur, beberapa pakaian, dan tas yang berisi senjata. Selain senjata, di dalam tas itu juga ada cukup banyak uang, paspor yang bernama Mark Spector. dan scarab yang ia temukan saat di desa waktu itu. Scarab tersebut berguna seperti sebuah kompas, tapi tidak mengarah ke utara. Lalu muncullah Mark dari kaca yang ada di sana. Mark mengatakan kalau mereka berdua sedang berada dalam bahaya. Dan cara menyelamatkan mereka berdua adalah dengan menyerahkan tubuh Stephen untuk dikendalikan oleh Mark. Stephen menolak ide Mark dan menanyakan siapa Mark sebenarnya. Mark mengatakan kalau ia melayani Khonsu atau dewa bulan dari Mesir. Jadi hantu yang mengikuti Stephen kemanapun itu adalah Khonsu. Mereka adalah avatarnya yang memberikan keadilan bagi orang-orang yang melakukan kesalahan dan melindungi orang-orang yang lemah. Stephen yang panik mendengar hal itu memutuskan untuk menyerahkan diri ke polisi dengan barang ilegal yang ia punya agar ia tidak melukai orang lain. Tapi saat keluar dari ruangan penyimpanan, tiba-tiba muncul Khonsu yang mengejarnya. Stephen yang ngibrit segera keluar dari tempat itu. Ia terburu-buru dan terjatuh dan hampir tertabrak oleh sebuah motor. Ternyata pengendara motor itu adalah Layla. Di motor, Layla mengatakan kalau ia adalah istrinya atau lebih tepatnya istri Mark yang membuat Stephen kebingungan. Stephen meminta Layla mengantarnya ke apartemennya dan di sana ia akan menjelaskan segalanya. Sampainya di apartemen, Mark memperingati Stephen untuk tidak mengajak Layla yang tidak dihiraukan oleh Stephen. Layla juga diceritakan bisa berbahasa Prancis dan Mesir kuno, sama seperti Stephen. Le beau était sans toi. C'est la nuit. Layla lalu membawa dokumen surat cerai yang Mark minta. Stephen yang tidak terima nemu cewek cakep yang adalah istrinya menolak untuk menceraikan Layla. Lalu Stephen mau menunjukkan scarab di tas Mark yang diperingati keras oleh Mark untuk tidak memberitahunya. Tapi Stephen berhenti saat Mark mengatakan kalau ia menunjukkan scarab itu, maka Layla akan mati. Tapi Layla yang sudah terlanjur penasaran membuka paksa isi tas tersebut dan menemukan scarab di sana. Scarab yang ternyata adalah alat untuk menunjukkan jalan ke makam Amit. Adalah benda yang dicari bersama-sama oleh Mark dan Layla. Layla marah atas perbuatan yang Stephen lakukan. Tapi Stephen menjelaskan kepadanya kalau ia bukanlah Mark dan ia sedang dalam masalah dan membutuhkan pertolongan Layla. Di tengah obrolannya itu, Stephen didatangi oleh dua polisi yang menanyakan mengenai toilet yang dirusak oleh Steve. Layla yang tahu ada polisi segera mengumpat di genteng. Kedua polisi tersebut mencari barang curian yang diduga Stephen mencurinya. Tapi bukan yang menemukan barang curian, mereka malah menemukan paspor dengan nama Mark. Karena dikira Stephen memiliki paspor palsu, ia pun dibawa oleh kedua polisi tersebut.
Di perjalanan, polisi di sana menemukan identitas Mark yang adalah seorang buronan internasional karena ia membunuh banyak arkeolog di Mesir. Tapi anehnya, Stephen tidak dibawa ke kantor polisi, melainkan ke sebuah pemukiman. Karena ternyata kedua polisi tersebut adalah anak buah Arthur. Kedua polisi itu meninggalkan Stephen di mobil. Tidak lama setelah itu, Mark kembali muncul dan meminta Stephen menyerahkan kendali tubuhnya agar bisa membawa mereka kabur dari sana. Stephen yang tahu apa yang Mark lakukan, menolaknya lagi. Tiba-tiba, pintu mobil tersebut terbuka dan di sana sudah ada Arthur yang mendengar semua pembicaraan Mark dengan Stephen. Di sana juga muncul Khonsu yang menyuruhnya untuk membunuh Arthur. Kill him. Break his windpipe. Anehnya, Arthur tahu apa yang dikatakan Khonsu, seperti ia juga mendengar pembicaraan antara Stephen dengan Khonsu. Arthur membawanya berjalan di pemukiman di sana, yang sangat damai karena semua sudah menjadi pengikut Arthur. Sembari makan, Arthur memberitahu mengenai kejelekan Khonsu yang membuatnya diusir dari para dewa. Arthur sangat tahu mengenai Khonsu karena ternyata sebelum Mark, Arthur adalah avatar dari Khonsu. Arthur juga mengatakan keinginannya untuk membangkitkan Amit. Oleh karena itu, ia meminta kepada Stephen Scarab sebagai penunjuk arah menuju ke makam Amit. Stephen jujur kalau ia tidak memiliki Scarab sekarang ini. Mark di sana juga mengatakan untuk tidak mengatakan mengenai Layla yang memegang Scarab itu. Dengan hati nurani Stephen yang baik, ia tidak bisa mendukung Amit yang membunuh anak tidak bersalah hanya karena masa depan anak tersebut akan menjadi jahat. Karena itu, Arthur menunjukkan tongkatnya yang ada pemberian dari Amit yang berisi kekuatan, membuat semua pengikutnya mundur karena takut. Ia mengancam Stephen dengan menggunakan tongkat tersebut. I don't want to use it. Then don't. Tiba-tiba muncul Layla yang membawa Scarab tersebut. Tapi bukan yang memberikannya ke Arthur, ia memberikan Scarab tersebut ke Stephen dan segera kabur dari sana bersama-sama. So be it. Arthur menggunakan kekuatan dari tongkat tersebut yang seketika memunculkan makhluk. Stephen dan Layla pun mencapai jalan buntu. Layla mengatakan kepada Stephen agar mengeluarkan kostumnya untuk melawan Arthur. Tapi Stephen tidak bisa melakukannya. I can't. Tidak lama sesudah itu, muncul Jekyll yang mendobrak pintu. Tapi hanya Stephen yang bisa melihat Jekyll itu. Jekyll mendorong Stephen dari atas gedung, yang seketika Stephen memakai kostum jas berwarna putih. Belum selesai pembicaraan antara Stephen dengan Mark, Jekyll kembali melawan Stephen. Stephen yang tidak punya pengalaman bertarung, dibuat kalah telak melawan Jekyll. Layla yang mencoba melawan Jekyll yang tidak terlihat oleh matanya juga dengan mudah dikalahkan. Stephen yang gak mau kalah dengan mudah, kembali melawan Jekyll itu. Sembari dilihatin oleh banyak orang, Like a butterfly, stinging like a bee. Wagwan! I did it! You got... tapi karena Jekyll gak kelihatan, orang melihat Stephen seperti orang gila. Singkat cerita, Stephen tetap kalah melawan Jekyll itu. Karena tidak mau orang sekitarnya terluka, akhirnya ia menyerahkan tubuhnya yang dipegang kendali oleh Mark. Dengan cerdik dan momentum yang pas, Mark bisa membunuh Jekyll tersebut dengan mudah. Walaupun berhasil mengalahkan Jekyll, sayangnya Scarab tersebut berhasil diambil oleh Arthur dari seorang pengemis yang dibunuhnya dan dilihat oleh Layla. Balik ke Mark yang berbicara dengan Stephen yang sekarang berada dalam cermin. Mark mengatakan ke Stephen kalau Khonsu menyelamatkan nyawanya yang membuatnya melayaninya sampai sekarang. Ia juga membantah perkataan Stephen mengenai ia yang meninggalkan Layla. Bukan karena ia tidak menyayanginya, tapi untuk melindunginya. Karena sesudah Mark yang menjadi avatar, Khonsu mau membuat Layla menjadi avatarnya, menggantikan Mark. Sesudah itu, obrolan mereka membawa mereka menjadi pertengkaran. Setelah itu muncul Khonsu yang mengingatkan Mark mengenai kesepakatannya. Mark lalu mempunyai ide untuk mendahului Arthur menuju makam Amit. Film diakhiri dengan Mark dan juga Stephen dari dalam kaca yang sekarang sudah berada di depan piramid di Mesir. Sekian episode 2 dari series Moon Knight kali ini. Silahkan tulis di komentar, gimana menurut kalian mengenai series kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe. Nyalakan juga notifikasi untuk video terbaru dari T2J. Gua Jojo, see you until next video.